Jadi Kak sebelumnya saya minta maaf. Seharusnya saya manggil Kak sebagai ibu, soalnya kita ada tugas kuliah, yang mana tugas kuliah untuk memenuhi mata kuliah pengelolaan kelas. Jadi sebelum saya bertanya, boleh Kak kenalkan diri Kak? Perkenalkan, nama Kakak Putri. Sekarang bertugas mengajar di SD 12 sebagai guru mata pelajaran. Baik Kak. Jadi kita langsung saja mulai pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang sering terjadi atau timbul dalam Kakak mengajar di kelas, seperti kayak anak sering ribut atau cabut. Kesalahan yang sering Kakak dapatkan kalau sedang mengajar di kelas itu biasanya ketidakfokusan anak. Yang kedua, anak jadi sering main, karena tidak fokus tadi, mereka mencari perhatian lain seperti menggambar, ngobrol, sehingga tidak fokus ke pelajaran yang padanya. Biasanya itu masalah-masalah pasti timbul di baik kelas kelas apa saja, kelas 1 sampai kelas 6. Oke, kita lanjut pertanyaan keduanya Kak. Jadi apa yang sering Kak lakukan untuk mengatasi agar tidak terjadi permasalahan kelas tersebut? Kalau biasanya aku menggunakan metode yang menarik. Selain metode itu, media yang Kak gunakan untuk mengajar itu bermacam-macam. Saya pertemuan Hariko pakai gambar, pertemuan selanjutnya pakai stiker, ajak anak nyanyi atau gitu, sehingga pelajaran itu anak-anak tidak merasa boring gitu sama pelajaran. Paling itu untuk antisipasi. Selain meskipun sebenarnya walaupun pakai itu masih ada kendala-kendala lain, tapi itu kondisional, bisa diajak ice breaking selanjutnya. Apakah yang Kak lakukan itu selalu Kak lakukan dalam waktu ke waktu atau per waktu tertentu aja? Iya, selalu dilakukan waktu ke waktu, karena kalau cara itu dianggap efektif itu akan digunakan karena boring anakku kan kadang harikonya boring besoknya sedang aktif-aktifnya atau sedang hariko sedang ingin mendengarkan saja dan tidak terlalu aktif di kelas. Jadi kalau saat itu dibutuhkan Jadi bagaimana hasil yang Kak peroleh dari usaha yang sudah Kak lakukan tersebut? Hasil yang diperoleh kadang baik, kadang enggak. Ya namanya juga kan masih tetap terus belajar buat mengenali karakter masing-masing anak berbeda-beda. Hari konyo mungkin moodnya tajak nyanyi ya lebih baik. Jadi hasilnya berbeda-beda setiap kelas maksudnya berbeda sih. Tapi umumnya kalau usaha Darwin menggunakan berupaya dalam tiap tujuan pelajaran itu sampai ke anak-anak, hasilnya bagus. Nah, kan di sini Kak fokusnya Kak sebagai guru PAJ Kak ya. Jadi Tasya mau nanya, bagaimana suasana kelas Kak selama pelajaran pendidikan agama Islam? Apakah mendukung nggak sih untuk pelajaran agama Kak? Kan Kakak nih ngajarnya di sekolah negeri bukan sekolah swasta kan? Ulangi. Nah, jadi bagaimana suasana kelas Kakak saat Kakak mengajar pendidikan agama Islam? Mendukung nggak pembelajaran agama di sana? Sangat mendukung. Pertanyaannya alhamdulillah sangat mendukung. Anak-anak pun sangat membutuhkan namanya bekal agama. Tambah pelajaran agama kalau di sekolah negeri itu tanpa kurikulum merdeka pertemuannya cuma 1 kali seminggu, dan itu langsung 3 jam pelajaran tambah 1 jamnya BKP. Nah itu tuh emang butuh perencanaan dalam proses pembelajaran itu betul-betul matang. Misalnya pertemuan sekali seminggu, bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran itu sampai tapi berkesan di anak-anak, jadi pembelajarannya sampai ke anak-anak dan anak-anak bisa menerima dengan baik. Jadi emang itu tadi emang perlu metode dan media yang menarik agar bisa terkhusus di SD, karena menarik perhatian anak-anak yang sulit sesuatu. Jadi emang diperlukan
menemukan media dan metode yang bagus biar anak-anak itu bisa fokus ke pembelajaran. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Kan kata kakak tadi sangat mendukung pembelajaran agama di sana. Nah, jadi yang saya tanyakan, bagaimana tingkat partisipasi anak dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Apakah semua aktif atau enggak? Sebisa mungkin kita melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak salah. Tambah kurikulum Merdeka sekarang melibatkan atau mengharuskan siswa untuk aktif dan berpartisipasi dalam kelas. Jadi kita kalau di proses perencanaan pembelajaran itu ada namanya pertanyaan pemantik. Dua pertanyaan pemantik itu bakal menarik perhatian anak dari stimulus yang awal aja belum pertama kali awal ada satu cerita pendek yang memungkinkan anak tuh menimbulkan rasa ingin tahunya, sehingga dia mau menunjuk, dia mau bertanya, nah, dan akhirnya terjadilah proses pembelajaran dalam pembelajaran. Jadi tidak menjadi ceramah saja. Terima kasih Kak Icu telah membantu dalam menjawab diskusi wawancara tersebut. Semoga hasil observasi ini memberikan dukungan terhadap tugas yang dilakukan. Terima kasih banyak Kak Ipot. Ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator.